Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam Aisar Lisigor, membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir untuk anak-anak pemula sampai dengan lansia. Dan sudah kita mulai dari jilid 1, yaitu berbicara tentang mahrajul huruf, dan itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada sifat-sifat huruf, dan pada kesempatan ini kita sudah sampai pada sifat mahrajul huruf atau huruf hijaiyah ro, seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi huruf hijaiyah ro, kemarin kita sudah membahas. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah ro, dan kita akan melanjutkan pada kapan ro dibaca tebal dan kapan dibaca tipis, dan kapan bisa tebal dan bisa tipis. Itu lanjutannya. Tapi sebelum kita tiba pada pembahasan lanjutan ro, kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis, baiklah kita akan lihat kembali mahrajil huruf atau tempat keluarnya huruf ro berada di ujung lidah beserta punggungnya, ujung lidah beserta punggungnya seperti ini, bertemu dengan gusi ya. Jadi bertemu dengan gusi bagian atas ya. Ini kita sudah bahas kemarin, dan silakan ingin jelas lagi silahkan dilihat pada pertemuan atau video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebelum kita masuk ke ro tebal dan tipis, bahwa ro ini mempunyai paling banyak sifat-sifat ya. Kita sudah bahas ini kemarin, sekadar saja saya ingatkan kembali, silakan dilihat pembahasannya pada video sebelumnya ya. Mempunyai sifat jahar berkaitan dengan napas, kemudian mempunyai sifat bainiyah, mempunyai sifat istifal, mempunyai sifat infitah, kemudian di sana ada inhirof, dan di sana ada takrir ya. Dan semua sifat-sifat ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Baik, kita mari masuk pada pembahasan, bahwa pertama kita harus mengetahui bahwa ro ini mempunyai sifat yang fleksibel. Ro ini mempunyai sifat yang fleksibel dan memiliki dua kondisi. Kondisi pertama, bahwa ro ini ada kondisi wajib dibaca tebal, dan ro ini ada kondisi wajib dibaca tipis, dan ada kondisi boleh dibaca atau wajib dibaca, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal yang. Jadi ada kondisi harus tebal, harus ada kondisi wajib tipis, dan boleh dibaca tebal dan tipis. Jadi terserah kita mau baca tebal dan tipis, dan kita akan kaji kapan bisa dibaca tebal dan kapan bisa dibaca tipis. Namun sebelumnya mari kita lanjutkan dulu pembahasan ini. Jadi ada memang harus tebal dan harus tipis, dan ada bisa tebal dan bisa tipis, tergantung kita. Jadi bagaimana proses pelafalan ro ini dalam kondisi tebal dan tipis, mari kita lihat gambar ini. Ya, proses ro tebal dan tipis. Pertama kita melihat ro tebal. Ro tebal, jika kita mau menebalkan ro, kondisi mahrajil huruf atau tempat keluarnya huruf atau lisan kita seperti ini, ada cekungan. Ya, ada cekungan seperti ini ya. Berbeda dengan ro tipis. Coba mari kita lihat. Ini ada perbedaan ro tebal dan tipis, baik seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Ya, memang ada perbedaan antara ro tebal ini seperti ini dan ro tipis ya. Ada kondisi tebal, kondisi ro tebal, kondisi ro tipis. Namun sebelumnya mari kita lihat pada gambar ini. Ya, kalau ro tebal itu pertama kita lihatnya disertai oleh cekungan. Jadi harus cekung begini dan lisan terangkat lebih dekat ke tenggorokan. Ya, ini kalau ro tebal. Ro pasti seperti itu. Ro kita letakkan sini, kemudian kita buat cekungan, kita angkat lisan bagian belakang atau pangkal atau bagian akar.
Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa jika kita lafalkan secara tebal, jadi pertama itu yang kita ketahui ada cekungan, yang kedua bahwa akar lisan atau pangkal lisan ini mendekat ke tenggorokan. Ini yang kedua ciri-ciri ro dibaca tebal. Mari kita perhatikan gambar yang kedua, jika dibaca tipis seperti ini. Kalau ini ro dibaca aur, 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 aur seperti ini ya. Jadi aur. Kalau ini ir, fir, aun, fir, fir. Jadi seperti ini. Tidak terangkat ke fir. Ini tipis. Ini kondisi ro tebal. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi tempat keluarnya atau makhrajil huruf, keduanya ro tebal dan tipis ini sama. Dan dari kondisi sifatnya yang ada 6 yang sudah saya sebutkan di awal, sifat-sifatnya ada 6 yang sampai dengan inhiraf dan takrir, yaitu itu sama juga. Sama, jadi dari segi tempat keluarnya dan sifat-sifatnya sama, ro dibaca tebal dan tipis. Yang membedakan hanya lisan. Pertama kalau ro dibaca tebal lisannya cekung seperti ini, yang kedua pangkal lisan atau akar lisan ini mendekat ke tenggorokan. Sedangkan kalau ro tipis itu dibaca seperti ini dan lisannya datar saja seperti ini. Ar, fir, aun, ir, ir. Kalau sana ar, ir, nah, seperti ini. Dan yang kedua tenggorokannya menjauh, tidak menyempit seperti ini. Jadi ada perbedaannya antara ro tebal tipis, tempatnya sama tempatnya, tebal dan tipisnya, sifatnya sama. Yang membedakan hanya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kalau di tebal ada cekungan, kemudian pangkal lisan diangkat, sedangkan ini tanpa cekungan dan dia longgar seperti ini. Dan tenggorokan menjauh ya, lisan menjauh dari tenggorokan. Kalau ini mendekat. Ya, itu perbedaannya. Jadi antara ro tebal dan tipis, para ulama sih memang mengistilahkan cekungan seperti ini dengan takour. Takour itu cekungan tengah ya, itu para ulama ya. Sedangkan kalau dibaca tipis tanpa takour atau cekungan bagian tengah. Ya, jadi tidak ada tidak dicekung seperti ini kalau tipis ya. Jadi mari kita perlihatkan, kita lihat gambar ro tebal seperti ini, dan ini adalah ro tipis ya, ro tipis. Kemudian selanjutnya mari kita perhatikan, kapan ya. Dan itulah perbedaan antara ro tebal dan tipis. Dan mari kita lihat kembali kapan ro dibaca tebal dan kapan ro dibaca tipis. Memang sebagaimana disampaikan di dalam buku Syekh Dr. Aiman Rusdi, di situ disampaikan bahwa ro dibaca tebal ada 8 kondisi. Jadi ro dibaca tebal ini ada 8 kondisi. Pertama, ro jika dibaca tebal ada 8 kondisi. Yang pertama adalah itu di dalam buku tajwid musawar ya, atau tajwid bergambar. Jadi ro yang pertama, ro dibaca tebal apabila ro berharokat fathah, wajib dibaca tebal. Yang kedua, apabila ro disukun sebelum di fathah, itu wajib dibaca tebal. Ya, misalnya maryam, wajib dibaca tebal. Maryam, bukan maryam tapi mar, ya seperti itu. Yang ketiga adalah ro disukun dan sebelumnya sukun, yaitu selain ya, dan sebelumnya lagi ada fathah. Misalnya wal asr. Ini wajib baca tibal, bukan wal asr. Bukan, tapi wal asr. Asr ya. Wal asr, tebal. Kemudian yang keempat, huruf ro dalam keadaan berharokat dhammah. Misalnya ini wajib dibaca tebal, kafaru, ru, bukan kafaru, tapi di dalam suaranya. Kafaru, ru, nah, itu ya. Jadi kalau dia berdomah. Kemudian yang kelima adalah ro sukun sebelumnya
dhammah. Jadi ro sukun sebelumnya dhammah, misalnya al-qur, nah itu dibaca tebal. Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an tapi Al-Qur, ya, baca tebal, dan dia itu berada posisi lidah seperti ini. Al-Qur'an, seperti itu ya. Itu ro dibaca tebal ya kalau berdoma. Kemudian jika ro sukun sebelumnya sukun, jadi ada ro sukun sebelumnya sukun dan sebelumnya lagi doma. Ya. Jadi seperti innal insana lafi khusr. Jadi dibaca di Al-Hasr itu dibaca husr, bukan usr, tapi husr, tebal ya. Kemudian jika ro sebelumnya wasol kemudian kasroh, jadi kasrohnya itu pada hamzah wasol ya. Jadi seperti yang terdapat dalam Quran surat Hijr ya, yaitu irji'u, kemudian yang ke-8 adalah ro, huruf ro bersukun atau ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la atau huruf tebal. Ya, huruf tebal berada dalam satu kalimat. Misalnya fir, jadi tebalnya firqoh, bukan firqoh tapi firqoh. Nah, seperti itu. Kemudian firtos, misalnya ya. Wa arsod, wa ar, ya seperti itu. Itulah kondisi ro ketika dibaca tebal, ada 8 kondisi. Sedangkan kondisi yang kedua apabila ro dibaca tipis itu ada 4 kondisi. Ini ro dibaca tipis ada 4 kondisi. Yang pertama apabila ro berharokat kasroh ya. Ro-nya itu berharokat kasroh. Misalnya karim, karimun. Misalnya seperti itu. Karim. Jadi ini bukan tapi karim. Kalau dibaca tipis itu suaranya keluar di luar begini. Jadi, dan lidahnya gini datar seperti ini. Karim. Begitu juga. Rihun. Iya seperti ini posisinya ya lisan kita yang kedua. Yang pertama ya rihun. Kemudian yang kedua ro dibaca tipis atau wajib tipis. Yang kedua apabila ro sukun sebelumnya kasro asli setelah tidak ada huruf isti'la. Jadi misalnya apa ya dibaca tipis kasro asli ya. Fir'aun, jangan bukan firo, tapi ini ditipiskan Fir'aun, jadi suara itu keluar di luar. Fir'aun itu ro dibaca tipis ya, sukun sebelumnya kasro. Kemudian yang ketiga huruf ro sukun sebelumnya ada sukun lagi tapi bukan huruf isti'la dan sebelumnya juga bukan kasro. Misalnya hijr ya. Jadi bukan hijr tapi hijr ya, hijr. Atau ya qadir ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah huruf ro sukun sebelumnya ada linia ya, linia itu atau linya ya. Misalnya khair, bukan khair, bukan tapi khair. Kemudian la dhair, misalnya seperti itu. Itu adalah ro kondisi wajib tipis. Nah, kapan ro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ro bisa dibaca tebal, dibaca tipis. Misalnya jika huruf sukun dan sebelumnya ada kasroh, sukun sebelumnya ada kasroh.
Kemudian setelah ada huruf isti'la, setelahnya ada huruf tebal. Tapi kasro, tebalnya itu tapi kasro. Maka boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis saat dalam keadaan wasol. Jadi tidak berhenti, jadi terus. Misalnya fir, king, kat, toidi, fir, king, fir. Jadi bukan viro, bukan viro, tapi fir, king, seperti itu. Katoid, misalnya seperti itu ya. Nah, di situ ada syarat ya, tapi tidak boleh wakof ya kalau dia dibaca tipis seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila ro sukun dan sebelumnya huruf isti'la sukun, huruf tebal atau sukun, tetapi disukun, dan sebelumnya ada kasro dan bacaan di wakof. Nah, kalau seperti itu, al-kitor. Ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Al-kitor, kitor. Tapi kalau dibaca tebal, al-kitor, kitor, tor, tor. Tapi kalau tipis, al-kitor, kiter, ter. Jadi tipis ya. Misalnya, misr. Bisa tebal, bisa tipis. Misr atau misr. Ya, misr. Seperti itu. Jadi inilah kondisi-kondisi ro, kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis dan kapan bisa tipis dan bisa tebal ya. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Ibnu Al-Jazari itu adalah pakar qiraah atau pakar tahsin ya, tajwid. Beliau berpendapat dengan mentafkhim pada kata misr atau menebalkan dan mentafkhim atau menipiskan ya, misalnya kiter, kata hal ini terjadi pada saat diwasol. Jadi bisa tebal bisa tipis seperti yang telah saya sampaikan tadi, bisa terjadi pada saat diwasol. Ya, inilah pembahasan tebal dan tipisnya huruf, dan mari kita lanjut sedikit lagi pada huruf ro ya. Pada huruf ro ya, kita akan membaca ro. Ini cuma sedikit latihan ro ya. Kita letakkan ro pada ujung lidah ya, dari arah punggungnya. Mari kita baca ro, ja, ro, ba, ha, ro, sa, ba, ro, da, a, ho, ro, ta, ba, da, ro, a, ha, ro, ja, da, sa, ro, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ro. Demikian latihan pada kesempatan ini atau pembahasan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.